Halo, saya Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Ingin mengingatkan kalian semua untuk mensupport channel ini. Channel Karam, kali aja seram. Jangan lupa subrek, like, dan komen. Terima kasih. Sampai jumpa. Kali aja seram. Bibir digulung sama ikan cupang. Assalamualaikum, Mr. Randi kembali datang. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat sobat pecinta horor. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Seperti biasa, Karam Kali Aja Seram akan selalu hadir menghibur kalian yang lagi jomblo tahunan, pengangguran abadi, dan para janda-janda kesepian, dengan cerita-cerita seram, horor, dan menegangkan. Siapkan cemilan, pakai handsfree, matikan lampu. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Cekidot. Cerita pertama. Pendakian horor. Malam ini, kita akan bercerita tentang sebuah pendakian di Gunung Penanggungan, sebuah gunung di Jawa Timur dengan ketinggian 1653 meter di atas permukaan laut. Dulu, puncak gunung ini dikenal dengan nama Puncak Pawitra, yang berarti kabut, karena hampir selalu diselimuti kabut, baik dulu maupun sekarang. Kabut itu bisa dilihat dari kejauhan, seringkali dari kota-kota di bawahnya, terutama saat siang hari. Gunung Penanggungan sering disebut sebagai miniatur Gunung Semeru karena bentuknya yang mirip. Meskipun jalur pendakiannya berbeda, beberapa jalur pendakian yang terkenal menuju puncak Penanggungan antara lain dari Tamiajeng, Jolotundo, Kedung Wudi, Kuncoro Wesi, dan Gajah Mungkur. Di sekitar gunung ini, terdapat pemandian Jolotundo, yang dibangun pada abad ke-10 oleh Raja Airlangga. Menurut mitologi Jawa, Gunung Penanggungan dipercaya sebagai bagian dari puncak Mahameru di India yang dipindahkan ke Pulau Jawa untuk menstabilkan tanah yang berguncang. Puncak Mahameru tersebut terpecah menjadi beberapa gunung di Jawa, termasuk Gunung Lawu, Wilis, Kelut, Kawi, dan Semeru, dengan Gunung Penanggungan menjadi salah satu puncaknya. Pendakian kali ini dibagikan oleh Rizal, seorang pendaki dari Bojonegoro, Jawa Timur. Rizal terinspirasi untuk mendaki Gunung Penanggungan setelah melihat status WhatsApp temannya, Agung. Mereka akhirnya memutuskan untuk mendaki bersama, mengajak dua teman lainnya, Hari dan Widodo. Setelah beberapa kali penundaan karena masalah teknis, mereka berkumpul di rumah Rizal pukul 7 pagi, sebelum berangkat menuju Mojokerto dan tiba di pos perizinan Tamiajeng sekitar pukul 13. Saat pendaftaran di pos perizinan, mereka ditegur karena ada yang memakai sandal, padahal seharusnya menggunakan sepatu. Namun, pihak pos masih memperbolehkan mereka melanjutkan pendakian dengan peringatan untuk tidak mengulang kesalahan tersebut. Mereka mulai mendaki sekitar pukul 15 sore. Jalur dari Tamiajeng menuju pos 2 masih cukup landai dan berbatu, dengan suasana sunyi yang hanya ditemani oleh suara hewan malam. Dalam perjalanan, Agung sempat mengeluh lelah meski jalurnya belum terlalu menanjak. Rizal yang mendengar keluhan itu merasa khawatir karena ini pendakian pertama Agung. Ketika mendekati pos 2, Rizal yang berada di depan melihat sosok hitam besar duduk di depan warung yang sudah tutup. Awalnya, Rizal berpikir itu manusia biasa dan berencana mengajak teman-temannya untuk berhenti sebentar. Namun saat mendekat, ia menyadari sosok itu bukan manusia. Sosok tersebut tiba-tiba menghilang ke tengah hutan, dan Rizal memutuskan untuk tidak membahasnya lebih lanjut demi menjaga suasana tetap tenang. Di pos 2, mereka beristirahat sejenak di bawah atap warung yang tertutup. Tiba-tiba, salah satu teman Rizal, Hari, merasa kepalanya terkena tetesan cairan. Meskipun saat dicek, tidak ada tanda-tanda hujan atau sumber air di atas mereka. Yang lebih aneh, cairan itu terasa kental, bukan seperti air biasa. Rizal mencoba menenangkan teman-temannya, mengatakan mungkin itu hanya hal kecil yang tak perlu diributkan. Begitulah kisah awal pendakian mereka di Gunung Penanggungan, di mana suasana misteri mulai terasa sejak perjalanan menuju pos 2.
Pada suatu malam saat perjalanan menuju pos 3, Rizal dan 3 temannya, Agung, serta 2 lainnya, mengalami kejadian yang membuat mereka ketakutan. Keadaan mulai mencekam ketika tiba-tiba sebuah batu dilempar dari arah belakang, membuat mereka terkejut. Namun, Rizal segera memutuskan untuk melanjutkan perjalanan karena suasananya terasa semakin tidak nyaman. Jalur yang mereka lalui semakin menanjak, dan Agung, yang tadinya merasa yakin bisa kuat, mulai kehabisan napas. Meskipun terus mencoba meyakinkan diri bahwa dirinya masih kuat, jelas terlihat Agung ngos-ngosan dan kelelahan. Perjalanan antara pos 2 dan pos 3 sebenarnya tidak terlalu jauh, tapi jalurnya yang berat membuat mereka merasa perjalanan sangat lambat. Di tengah perjalanan, Rizal mendengar suara seperti anak ayam dari kejauhan. Ia berhenti sejenak, mendengarkan lebih seksama. Namun suara itu semakin aneh karena berubah menjadi suara perempuan yang tertawa pelan. Teman-temannya pun tampak mendengar suara yang sama, dan suasana menjadi semakin mencekam. Tiba-tiba, saat mereka menyalakan senter untuk melihat sekeliling, sebuah benda keras jatuh ke tanah diiringi penampakan pocong dengan mata merah dan wajah busuk. Ketakutan mereka semakin menjadi. Namun mereka terus berusaha berjalan meskipun Agung semakin ngos-ngosan di belakang. Suara-suara menyeramkan terus mengikuti mereka. Seakan-akan ada sosok hitam yang mengintai dari kejauhan. Di tengah kondisi ini, Agung akhirnya bersandar pada pohon tumbang dan mengeluh bahwa ia sudah tidak sanggup lagi berjalan. Rizal sebagai pemimpin kelompok berusaha menenangkan dan memotivasi Agung agar mereka bisa terus berjalan, terutama karena suara perempuan itu semakin mendekat. Terasa seperti membisikkan sesuatu di telinga Rizal. Dengan nafas tersengal-sengal, mereka melanjutkan perjalanan menuju pos 3. Setiap langkah terasa semakin berat, namun akhirnya mereka tiba di pos 3 tepat menjelang subuh. Meskipun kelelahan dan masih dihantui rasa takut, mereka istirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan menuju pos 4 yang lebih menantang dengan medan yang semakin licin dan menanjak. Dalam ketegangan dan kelelahan, mereka akhirnya pasrah. Gangguan-gangguan aneh terus mereka rasakan sepanjang jalan, tapi dengan sisa tenaga yang mereka miliki, mereka terus melangkah menuju tujuan mereka, berharap perjalanan ini segera berakhir. Perjalanan mereka dimulai dengan suasana yang penuh ketegangan. Aroma melati yang begitu menyengat terasa di sekitar mereka. Namun, tak satu pun dari mereka berani mengungkapkan bahwa bau melati itu mengganggu. Rizal melihat Agung, salah satu teman mereka, mulai merasa pusing, sesak, dan mual karena aroma melati yang begitu pekat. Bahkan, Agung hampir muntah karena bau tersebut. Untuk meredakan rasa pusing, mereka berhenti beberapa kali, memijat Agung, serta memberinya minyak kayu putih. Namun, tiba-tiba keadaan Agung berubah. Setelah diberikan minyak kayu putih, wajahnya yang tadinya pucat dan lemas berubah menjadi lebih semangat. Agung yang sebelumnya tampak lesu tiba-tiba memimpin perjalanan, berjalan di depan teman-temannya. Teman-teman lain hanya bisa mengikuti tanpa berkata banyak, meski mereka merasa aneh dengan perubahan Agung. Di tengah perjalanan, mereka sampai di percabangan jalan. Widodo, yang sudah berpengalaman mendaki Gunung Penanggungan, menyadari bahwa Agung hendak mengambil jalur yang salah, menuju jurang. Untungnya, Rizal dengan sigap menarik Agung sebelum ia benar-benar melangkah ke arah jurang. Agung seperti orang linglung, seakan tidak menyadari bahaya yang baru saja dihindarinya. Mereka berhenti sejenak ketika suara azan subuh terdengar dari kejauhan, lalu melanjutkan perjalanan hingga tiba di pos 4. Sesampainya di pos 4, Agung kembali menunjukkan perubahan sikap yang aneh. Ia tiba-tiba bersikeras untuk melanjutkan pendakian hingga ke puncak. Meskipun Widodo sedang kelelahan, Rizal yang menjadi ketua regu merasa bingung, tapi Agung tetap memaksa untuk terus mendaki. Akhirnya, Agung dan Hari memutuskan untuk mendaki lebih dulu, meninggalkan Rizal dan Widodo yang beristirahat sejenak. Setelah beberapa saat, Rizal dan Widodo menyusul. Mereka bertemu lagi di puncak Bayangan, tempat biasa para pendaki mendirikan tenda. Saat itu, Rizal dan teman-temannya mendengar suara Widodo seperti sedang berbicara dengan seseorang. Meski tidak jelas siapa yang diajak bicara, namun, ketika ditanya, Widodo bersikeras bahwa ia sendirian dan tidak ada orang lain di sekitar mereka. Akhirnya,
Mereka melanjutkan pendakian hingga ke puncak Gunung Penanggungan. Pemandangan di puncak sangat menakjubkan, dengan terlihatnya Gunung Arjuno, Welirang, Kawi, Butak, hingga Semeru. Mereka memutuskan untuk bermalam di puncak, menikmati keindahan alam yang diselimuti oleh lampu-lampu kota dari kejauhan. Saat turun gunung, keempatnya sering terpisah-pisah, tak lagi kompak seperti saat mereka mendaki. Mereka menyadari bahwa selama perjalanan banyak dari mereka yang mendahulukan ego masing-masing, dan itu mungkin menjadi penyebab munculnya gangguan-gangguan aneh yang mereka alami. Salah satu dari mereka bahkan mengakui melihat sosok pocong dari kejauhan, yang awalnya diabaikan, tapi akhirnya sosok tersebut benar-benar muncul di depan mereka. Sesampainya di pos perizinan, mereka mulai bercerita tentang pengalaman mistis yang mereka alami, dari bau melati, suara misterius, hingga penampakan pocong. Mereka menyadari bahwa persiapan mental dan fisik, serta kekompakan tim, sangat penting dalam mendaki gunung, terutama di tempat-tempat yang memiliki aura mistis seperti Gunung Penanggungan. Kisah ini mengingatkan kita bahwa pendakian bukan hanya soal fisik, tapi juga mental. Persiapan peralatan yang matang, sepatu yang layak, serta air yang cukup, adalah hal-hal penting yang harus diperhatikan. Selain itu, kekompakan tim sangat diperlukan agar pendakian bisa berjalan dengan lancar tanpa halangan. Gunung Penanggungan, dengan sejarah jalur kunonya, menyimpan banyak misteri yang harus dihormati oleh para pendaki. Semoga pengalaman mereka bisa menjadi pelajaran bagi para pendaki lainnya. Cerita kedua. Hantu perkebunan saya pernah bekerja di sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur. Lokasi kebun ini berjarak sekitar 1 jam perjalanan dari kota terdekat, dan seluruh karyawan tinggal di perumahan yang disediakan oleh perusahaan yang berada di dalam area kebun. Selama 7 tahun saya bekerja di sana, saya banyak mengalami hal-hal mistis yang sulit dijelaskan. Di sini, saya akan berbagi beberapa pengalaman horor yang saya alami selama bekerja di kebun sawit. Pengalaman pertama yang saya dengar adalah tentang pasar gaib. Di awal pembukaan lahan, jajaran manajemen meminta para operator alat berat untuk bekerja lembur di malam hari demi mengejar target. Malam itu, semua alat berat mulai bekerja sejak pukul 9 malam. Mereka ditemani beberapa polisi sebagai pengaman, dan pekerjaan berlangsung lancar hingga tengah malam. Namun, tiba-tiba, mereka mendengar suara-suara aneh dari kejauhan. Penasaran, mereka mendekati sumber suara dan melihat sesuatu yang di luar nalar. Di tengah hutan yang gelap, tampak banyak orang beraktivitas seperti siang hari, saling berbicara dan berjalan hilir mudik seolah sedang berjualan di pasar. Melihat itu, mereka langsung berlari ketakutan menuju perumahan, meninggalkan alat berat di lokasi. Ada juga kisah tentang pos hantu. Di kebun, terdapat beberapa pos keamanan yang diberi nomor, seperti pos 1, pos 2, dan seterusnya. Namun, ada satu pos yang disebut pos hantu, karena berada di seberang sebuah area hutan lindung yang dibiarkan oleh perusahaan. Banyak karyawan mengaku melihat pohon-pohon di area tersebut bisa berjalan sendiri, bergeser saat mereka melewati tempat itu, terutama pada malam hari. Beberapa karyawan juga melaporkan bahwa motor mereka terasa lebih berat saat melewati pos tersebut. Namun mereka dilarang keras untuk menoleh ke belakang. Ada yang menceritakan, ketika ia menundukkan kepala untuk melihat pinggangnya, ia melihat sesosok kepala yang menatap tajam ke arahnya. Saya juga memiliki pengalaman mistis sendiri. Ketika pabrik pertama kali selesai dibangun, diadakan syukuran di lokasi pabrik pada malam hari. Sebelum acara, seekor kambing disembelih di area loading tandan buah segar. Yang aneh, saat pertama kali mesin pabrik dinyalakan, suaranya persis seperti kambing yang disembelih tadi. Semua yang mendengar suara tersebut terdiam. Namun setelah itu, mesin berjalan normal kembali. Suatu malam, tepat pukul 12 malam, saya dibangunkan oleh seorang satpam yang mengatakan ada kecelakaan kerja. Saya bergegas ke tempat kejadian dan menemukan seorang karyawan terjepit dalam konveyor mesin. Tubuhnya tergulung dan terjepit oleh rantai raksasa, namun ajaibnya ia masih sadar. Bahkan,
Ia sempat berpesan agar istrinya yang sedang hamil tidak dikabari terlebih dahulu. Ada juga kejadian saat perayaan ulang tahun perusahaan di lapangan tenis. Setelah acara selesai, banyak sisa tumpeng yang belum dimakan dan ditinggalkan di sana. Tengah malam, mendadak listrik padam dan seorang tamu dari kantor pusat, yang sedang menginap di mes, melihat dua sosok bayangan besar sedang makan sisa tumpeng di lapangan. Sosok itu menghilang setelah listrik menyala kembali. Kisah lainnya terjadi di tikungan maut. Suatu sore, kami menerima kabar ada sebuah pickup yang membawa petani terbalik di luar kebun. Kami pergi membantu dan menemukan 10 orang tergeletak di jalan. Beberapa di antaranya mengalami luka parah akibat terkena alat-alat kerja seperti arit dan parang. Saat sedang mengumpulkan korban, salah satu foto yang diambil oleh Satpam memperlihatkan sosok nenek misterius sedang mengintip dari balik pohon. Tidak ada yang mengenal nenek tersebut, padahal lokasi kecelakaan sangat jauh dari perkampungan. Pengalaman terakhir saya terjadi saat seorang tamu wanita dari kantor pusat datang berkunjung. Setelah menyambutnya, saya pamit pulang dan berjanji akan menemaninya makan malam. Ketika saya naik ke lantai atas mes untuk menjemputnya, saya melihatnya sedang duduk di pinggir ranjang sambil menyisir rambut. Saya memberitahu bahwa makanan sudah siap dan turun ke bawah. Namun, saat saya sampai di ruang makan, saya terkejut melihat tamu tersebut sudah duduk di sana, padahal saya baru saja melihatnya di atas. Perasaan saya tidak karuan. Namun saya memilih untuk tidak membahas hal tersebut. Demikian beberapa pengalaman horor yang saya alami selama bekerja di perkebunan kelapa sawit. Meski sulit dijelaskan, kejadian-kejadian ini nyata dan menjadi bagian dari pengalaman saya selama bertahun-tahun tinggal di sana. Cerita ketiga. Akibat memakai susuk. Malam ini, saya akan bercerita tentang kisah mistis dari Pulau Madura. Cerita ini dikirim oleh teman kita yang bernama Zain dari Sumeneb melalui email. Mari kita coba ceritakan dengan gaya yang mencekam, siapa tahu bisa menambah keseramannya. Cerita ini terjadi sekitar tahun 2003, ketika Zain masih kelas 5 SD. Sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe Karam Kali Aja Seram, segera subscribe, like, komen, dan share. Oke, mari kita mulai ceritanya. Zain bercerita tentang sebuah pengalaman menyeramkan di desanya di Kalianget, Sumeneb, Madura. Untuk kalian yang belum tahu, Madura adalah sebuah pulau yang bisa diakses melalui jembatan Suramadu dari Surabaya. Namun, di tahun 2003, jembatan Suramadu belum ada, jadi orang-orang yang ingin ke Madura harus menyeberang menggunakan kapal dari Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya ke Pelabuhan Kamal di Madura. Kalianget terletak di ujung timur Pulau Madura, sekitar 5-6 jam perjalanan dari Surabaya. Zain bercerita bahwa desa tempat tinggalnya saat itu masih sangat tradisional, jarak antar rumah berjauhan dan dikelilingi pepohonan besar yang menambah kesan angker. Kisah ini dimulai dengan seorang ibu yang berasal dari desa Zain, yang merantau ke Jakarta. Wanita tersebut tidak pulang selama 3 tahun, dan ketika akhirnya pulang, wajahnya terlihat sangat berbeda, jauh lebih cantik, putih, dan tampak lebih muda dibandingkan usianya yang sudah menginjak 50 tahun. Ini menimbulkan desas-desus di desa bahwa ibu tersebut menggunakan susuk, sebuah ilmu hitam yang dipercaya dapat membuat pemakainya terlihat lebih cantik. Tahun demi tahun berlalu, dan ibu ini kembali merantau ke Jakarta. Namun, ketika ia pulang lagi beberapa tahun kemudian, wajahnya masih tetap cantik dan muda, meskipun usianya semakin bertambah. Kecurigaan warga semakin kuat bahwa ibu ini menggunakan susuk. Di tahun keempat setelah kepulangannya, ibu ini jatuh sakit parah dan akhirnya meninggal di rumahnya. Saat ibu ini meninggal, desas-desus tentang susuknya semakin berkembang. Pada malam hari setelah pemakamannya, 2 orang ibu-ibu dari desa yang pulang dari acara takziah mengaku melihat sosok ibu yang sudah meninggal tersebut duduk di dekat pos kamling. Mereka kaget dan takut, terutama ketika sosok itu tiba-tiba berkata, "Terima kasih ya sudah melayat."
Kedua ibu ini lari ketakutan ke rumah masing-masing dan menceritakan kejadian itu kepada suami mereka, namun suami-suami mereka tidak percaya. Kisah semakin mencekam ketika seorang pedagang toko kelontong di desa seberang mengaku melihat sosok ibu yang sudah meninggal ini datang ke tokonya pada malam hari, meminta untuk menggiling sesuatu. Pedagang itu awalnya tidak tahu bahwa ibu tersebut sudah meninggal, tetapi ketika melihat wajahnya yang hancur, ia sadar bahwa sosok tersebut bukan manusia. Pedagang itu segera lari masuk ke dalam rumah dan mengunci diri. Selama beberapa minggu setelah kematian ibu ini, banyak warga desa yang mengaku melihat penampakan seram. Salah satu kejadian yang paling mengerikan adalah ketika seorang tukang bakso yang sedang malam-malam melewati desa. Ia mendengar seseorang memanggilnya dari dekat pos kamling. Ketika tukang bakso mendekat, ia melihat ibu tersebut duduk di sana dan memintanya membuat satu mangkok bakso. Namun, saat tukang bakso sedang sibuk, ia melihat ibu itu membuka tutup panci bakso dengan tangan kosong dan mengambil bakso panas langsung dari panci tanpa menggunakan sendok, lalu memakannya. Tukang bakso tersebut lari ketakutan dan berteriak minta tolong kepada warga. Kejadian-kejadian serupa terus berulang, sampai akhirnya warga desa melakukan ritual untuk mengusir roh jahat yang diduga berasal dari susuk yang digunakan oleh ibu tersebut. Di sebuah desa, ada seorang tukang bakso yang biasa berjualan dan menjadi langganan warga. Suatu hari, ia mendengar desas-desus tentang hantu perempuan yang sering gentayangan, membuat warga takut. Hantu ini dikenal cantik dan berjilbab, namun wujudnya menyeramkan. Cerita semakin menyebar ketika rombong bakso ditemukan ditinggal di dekat lapangan voli dan pos kamling, dengan mangkok yang terjatuh ke tanah. Para warga semakin percaya bahwa hantu itu benar-benar ada. Suatu malam, 3 ibu-ibu sedang duduk di depan setelah maghrib, menonton sinetron bersama-sama. Salah satu dari mereka mengingatkan, jangan keluar malam-malam, takutnya hantu itu datang. Namun, seorang ibu berkata dengan berani, kalau hantu itu datang, akan kumakan. Tidak lama kemudian, ibu tersebut merasa ingin buang air kecil dan meminta temannya untuk mengantarnya ke pekarangan yang penuh dengan pohon besar. Saat mereka kembali dari buang air, sosok hantu perempuan itu muncul dengan wajah tertutup, lalu tiba-tiba berubah menjadi sosok besar dan hitam. Ibu yang berani tadi dilempar oleh sosok itu hingga tangannya patah. Suami ibu yang tangannya patah merasa tidak terima dan memutuskan untuk mendatangi keluarga almarhumah yang dianggap menghantui desa. Ketika bertemu suami almarhumah, terjadi perdebatan. Suami almarhumah tidak percaya bahwa istrinya yang meninggal menghantui warga. Namun, anak perempuan mereka mengakui bahwa ia pernah didatangi ibunya dalam mimpi, mengisyaratkan bahwa ibunya menggunakan susuk. Karena itu, warga sepakat untuk mengadakan ritual khusus untuk mengeluarkan susuk dari tubuh almarhumah. Pada malam ke-40, warga desa berkumpul di pemakaman untuk menggali kuburan almarhumah. Ketika susuk emas dikeluarkan satu persatu, terdengar suara jeritan dari pohon-pohon di sekitar pemakaman, seolah-olah arwah almarhumah merasakan sakit. Setelah susuk terakhir dikeluarkan, suara jeritan berhenti, dan pemakaman ditutup kembali. Warga yang menyaksikan kejadian itu merasa lega karena gangguan hantu mulai berkurang. Meski begitu, rumah yang pernah ditempati keluarga almarhumah tetap kosong selama bertahun-tahun, hingga 2020. Karena warga masih takut, ada cerita dari 2 orang yang lewat di depan rumah tersebut pada dini hari, dan mereka melihat sosok hantu perempuan yang wajahnya hancur. Mereka lari ketakutan dan menyebarkan kabar bahwa hantu itu masih gentayangan. Menurut para orang pintar di desa, yang sering menakuti warga bukanlah arwah almarhumah, melainkan jin korin atau makhluk lain yang terkait dengan susuk. Susuk yang pernah dipakai almarhumah masih disimpan di rumah tersebut, dan hingga kini, rumah itu tetap kosong dan menjadi tempat yang ditakuti warga desa. Terima kasih sudah mendengarkan cerita-cerita seram di channel Karam. Kali aja seram, jangan lupa untuk tetap mengikuti kami karena masih banyak cerita-cerita horor yang siap membuat bulu kuduk kalian merinding. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan ingat, jangan dengarkan sendirian. Semoga cocok. Yang selalu tinggi
Pagi joget TikTok, sore main Facebook, malam main YouTube. Baik sekolah harus atau Honda. Kalau jalan kaki keceknya sorry jua. Inyong indah sadaro ya nyola botong oka. Gara-gara cek pipi untuk bayung-bayu sekolah. Oi, 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 sadarlah kalian. Jangan ikuti kawan. Ingatlah anak, oh ya kalian. Lanjut cendol dan mengikuti kalian.